Halo guys, kembali lagi di channel gua. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, tapi kedepannya gua akan selalu berusaha yang terbaik untuk menghibur kalian. Jangan lupa di like ya guys videonya untuk nyemangatin gua sehingga gua akan semangat untuk terus upload alur cerita lainnya. Subscribe juga ya guys supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita lainnya dari gua. Kalau kalian ada cerita yang bagus atau masukan-masukan yang mungkin akan membantu gua, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Di sini gua akan membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Seoul Station Necromancer. Chapter 2 ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke dalam ceritanya. Cerita dimulai di mana kita diperlihatkan semua siswa yang berhadapan dengan Kang Ujin telah diselesaikan. Terlihat raut wajah Jaimin terpukau sedang melihat ke arah Kang Ujin dan di dalam hatinya berkata, "Keren sekali, dia mengajar mereka semuanya dengan satu jarinya saja. Mau gak sepenting apapun mereka itu lumayan kuat. Dia ini siapa sih?" Jaimin pergi mendekati Ujin dan berkata, Ma, makasih ya." Ujin menjawab, "Ah, sudahlah, nggak apa-apa. Tapi tadi kamu..." Sebelum Ujin menyelesaikan pertanyaannya, Jaimin langsung menjawab Ujin kembali. "Aku tidak apa-apa, kepalaku ini lumayan keras kok." Ujin berkata, "Enggak, bukan itu yang pengen gue tanyain. Hari ini tanggal berapa?" Jaimin menjawab pertanyaan Ujin. "Tanggal 10 September, tahun 2021. Ujin bingung dan berkata dalam hatinya, "Aku dipanggil tahun 2016. Jadi karena 20 tahun sudah berlalu, bukannya seharusnya sekarang sekitar tahun 2036 ya?" Jaemin yang melihat Ujin dengan penasaran berkata, "Ada apa sih emangnya?" Terlihat Jaemin bingung karena Ujin langsung pergi dari hadapannya. Ujin sempat melihat kembali ke arah Jaemin dan berkata, "Oke, aku pergi dulu ya, dan sekali lagi loh." Sambil memandang Ujin pergi dari belakang, Jaemin bertanya-tanya di dalam hatinya, dia itu siapa sih sebenarnya? Tiba-tiba saat Jaemin masih melihat Ujin pergi, Ujin bertingkah aneh lagi. Dan Jaemin berkata dalam hatinya, "Sekarang dia ngapain lagi coba ngangkat tangan kayak gitu? Apa dia bener orang gila yang berkeliaran?" Ujin langsung berbalik ke arah Jaemin. Jaemin kaget dan berkata dalam hatinya, "Kenapa DJ jalan kemari lagi? Udahlah, jangan mendekat, jauh-jauh sana pergi." Ujin kembali menghampiri Jaimin dan bertanya, "Oh iya, namamu siapa?" Jaimin menjawab, "Do Jaimin." Ujin bertanya lagi, "Kamu punya uang?" Jaimin kaget dan menjawab, "Apa?" Ujin mendekati lagi untuk berbisik dengan Jaimin dan berkata, "Aku balik terlalu cepat. Aku tidak bisa menggunakan sihirku." Jaimin merespon dalam hatinya, "Aduh, benar kan aku ternyata terlibat dengan orang gila." Ujin berusaha menjelaskan kepada Jaimin apa yang terjadi pada dirinya. "Sebenarnya, aku datang dari dunia lain dan baru saja kembali ke bumi menggunakan transportasi molekul. Tapi, di pertengahan jalan, ada yang salah dengan sistemnya. Seharusnya saat teleportasi, aku berakhir di rumahku, tapi mau bagaimanapun." Sebelum Ujin menyelesaikan perkataannya, mungkin Jaimin sudah terlalu capek mendengar Ujin dan langsung berkata, "Butuh berapa?" Ujin pun berbisik, 2.000 won. Hihi. Terlihat Ujin sudah memegang uang 5.000 won dengan nomor Jaimin di kertas dan berkata, "Malah dapat 5.000 won. Dia itu orang baik. Suatu saat nanti aku pasti akan membalas kebaikannya." Sambil berjalan Ujin berkata, "Keluargaku pasti ingat kan ya dengan mukaku. Kalau begitu umurku sekarang 24 tahun kan? Ayah dan ibu lebih dari 50 tahun sekarang. Karena sekarang 7 tahun, pasti sudah besar kan ya?" Sambil berjalan terus, tiba-tiba Wujin melihat ada banyak tentara yang sedang berkumpul di pintu masuk kereta bawah tanah dan berkata, "Kenapa ada tentara di sana? Apa ada kecelakaan ya?" Wujin pun menghampiri 2 orang perempuan yang sedang berjalan dan bertanya, "Maaf, numpang tanya, kenapa ada banyak tentara di pintu masuk kereta bawah tanah? Emangnya ada apa?" Perempuan itu pun seketika bingung
dan menatap satu sama lain. Sambil tertawa menanggapi Wujin yang bertanya, kedua perempuan itu berkata, "Tentu saja ada tentara yang menjaga pintu masuk dungeon." Salah satu perempuan tersebut menjawab lagi, apa sih, Paman? Paman ini dari Korea Utara ya?" Setelah itu, perempuan tersebut pergi meninggalkan Wujin yang sedang bingung dan berkata, "Maksudnya apa sih perempuan itu?" Dengan kesalnya, Wujin berkata dalam hatinya, "Cuh, ya udah, aku naik bus aja." Wujin melihat ke arah tempat bus tersebut dan nampaknya tidak ada tentara di sana. Dan akhirnya Wujin masuk ke tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut digembok dan tidak bisa dimasuki. Setelah melihat sekelilingnya, Wujin pun menemukan kunci gembok di atas meja dan bergegas membuka gembok pintu tersebut. Setelah memasuki tempat tersebut, ternyata tempat tersebut sepi, tidak ada satu seorang pun di sana. Wujin berkata, "Apa busnya lagi nggak jalan ya? Sepertinya stasiun benar-benar tutup. Aduh, mana udah jauh-jauh sini." Tiba-tiba keluar pemberitahuan sistem. Anda telah memasuki dungeon di pintu utama stasiun Guachun. Wujin pun bingung dan berkata dalam hatinya, "Apa ini? Ada apa sih di sini? Monster di stasiun bus. Apa sih yang udah terjadi di bumi selama 5 tahun?" Wujin berpikir lebih baik kembali pulang dulu. Tetapi terlihat pintu tersebut dihalangi sesuatu seperti kilatan listrik yang menyambar. Terlihat ada pemberitahuan lagi yang mengatakan bahwa Anda tidak memiliki return stone. Dan setelah menyadari pemberitahuan itu, Wujin berkata, "Sepertinya aku harus menemukan return stone dulu untuk balik." Tiba-tiba, Wujin merasakan ada yang mengintai dan berkata, "Apa cuma perasaanku saja ya tadi? Rasanya kayak ada monster yang mau muncul." Tiba-tiba dari belakang Wujin, ada sosok monster yang menyerangnya. Wujin dengan cepat menghindari serangan monster tersebut. Wujin pun melancarkan serangan dengan berkata, "Restrain." Ternyata, tangan Wujin tidak keluar. Wujin berkata, "Sial, kekuatan sihirku." Terpaksa Wujin hanya menghindari serangan monster tersebut. Tiba-tiba Wujin tersadar setelah memperhatikan monster tersebut. Ternyata monster tersebut adalah Drabit. Wujin berkata di dalam hatinya sambil menghindari serangan monster tersebut, "Kenapa monster yang seharusnya ada di Alpen ada di sini?" Wujin melihat ada sebuah linggis di lantai dan bergegas untuk mengambilnya. Setelah mengambil linggis tersebut, Wujin pun langsung melancarkan serangan kepada monster itu. Wujin menunggu sampai momen di mana monster itu menyerangnya, sehingga dengan mudahnya Wujin melakukan serangan untuk menusuk kepala monster tersebut dengan linggis. Terlihat di mana Wujin dengan senangnya telah mengalahkan monster berkata, "Walaupun sihirku tidak bisa digunakan, Rabbit ini gak ada apa-apanya buatku." Tidak terasa kita sudah di penghujung cerita ini. Kita akan bertemu lagi di chapter selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya video kali ini. Kalau kalian ada masukan atau request alur cerita lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian semua yang akan selalu support channel ini, sehingga semakin berkembang.